والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita masih berada pada bab at-tawabi', itu seputar at-tawabi', jamak dari tabi', sesuatu yang mengikuti sebelumnya. Setelah kita selesaikan pembahasan mengenai na'at, kemudian ataf, kemudian kemarin terakhir apa? At-taukid. Rincian taukid sudah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin. Taukid lafzi, taukid maknawi. Yang paling difokuskan dan paling intinya adalah antum menghafal definisinya sehingga terbedakan apa taukid lafzi dan apa taukid maknawi. Yang paling mudah adalah taukid lafzi. Karena taukid lafzi itu cuma sekedar apa? Ibaratun an i'adatil lafzil awwal bimislihi. Suatu ungkapan tentang mengulangi lafaz yang pertama dengan yang semisalnya. Paling mudah ini sudah. Antum ulangi sudah dari taukid lafzi. Jaa Zaidun. Hal anta talibun? Na'am, na'am. Muhammadun qa'imun, ya enggak? Cuman kalau taukid yang maknawi ini harus antum hafal. Karena lafadznya enggak boleh bikin sendiri. An-nafsu wal 'ain wa kullun wa ajma'. Sudah kita lewati kemarin, an-nafsu wal 'ain dalam bab ini artinya bukan jiwa dan mata, tapi artinya adalah zat. Jadi kalau antum artikan jaa Muhammadun nafsuhu, jangan telah datang Muhammad jiwanya, jangan. Muhammad telah datang dengan sendirinya, secara zatnya sendirian. Paham maksudnya itu ya? Ayo na'am. Kemudian kalau misalkan barakallahu fikum jaa Muhammadun ainuhu, jangan Muhammad telah datang matanya, jadi itu. Tapi artinya sama, dengan sendirinya. Dengan sendirinya kembali ke zat kan itu. Nah, ayo na'am. Kemudian boleh atau tidak menggabungkan dua taukid dalam satu kalimat, kita katakan boleh. Contohnya an-nafsu sama al-ain tadi itu. Caranya apa kemarin syaratnya? Wajib taqdimu an-nafs 'alal 'ain. Wajib mendahulukan lafaz nafas daripada ain. Jaa Muhammadun nafsuhu 'ainuhu. Jangan sekali-kali antum kasih huruf apa kemarin? Huruf ataf, enggak boleh. Karena nanti kalau antum kasih huruf ataf mengubah makna. Jaa Muhammadun nafsuhu wa 'ainuhu, enggak boleh. Haram. Paham maksudnya ya? Naam. Kemudian kemarin faedahnya juga bahwasanya ajma' itu nanti barakallahu fikum kelihatannya enggak ada dhamirnya di situ. Tapi ternyata di dalamnya mengandung makna dhamir, ada dhamir yang sambung. Karena ajma'un maknanya adalah apa? Jami'uhum. Jami'uhum. Ada dhamirnya ya. Nah, karena sudah kita lewati syaratnya apa? Lafaz taukid maknawi ini harus mau tidak mau bersandarkan dengan apa kemarin? Dhamir. Ingat-ingat, harus bersandar dengan dhamir yang sesuai dengan muakkad. Yang sesuai dengan apa? Muakkad. Muakkad itu yang dikuatkan. Paham belum? Contohnya ja'at Fatimatu, perempuan atau laki-laki? Berarti nafsuha. Paham belum? Ya, na'am. Kemudian bagaimana Ustaz kalau caranya menguatkan yang musanna atau jamak? Kalau menguatkan musanna atau jamak dengan nafas dan ain boleh, tapi syaratnya apa kemarin? Harus diubah menjadi apa? Jamak. Ingat-ingat. Harus diubah menjadi apa? Jamak. Nafas sama ain. Nafas sama ain harus diubah menjadi apa? Jamak. Nafas dari anfus, ain jadi apa? A'yun. Paham maksudnya ya? Jangan antum menggunakan lafaz nafas dan ain untuk jamak dan musanna enggak diubah, jangan, keliru. Harus diubah. Ja'al muslimani anfusuhuma. Ja'atul muslimatani anfusuhuma. Pakai ain sekarang. Ja'al muslimani. Pakai ain. Ja'al muslimani. Ainani. Gimana sih? Antum kalau menguatkan dengan nafas dan ain itu untuk musanna dan jamak, jangan antum bikin musanna nafas dan ainnya. Antum ubah nafas ain itu jadi jamak. Apa jamaknya nafas? Anfus. Apa jamaknya ain? A'yun. Berarti ja'al muslimani Paham belum sih ini? Antum perhatikan caranya. Caranya pandangan yang fokus apa? Lafaz taukid ma'nawi ini harus bersambung dengan dhamir satu. Dhamirnya harus sesuai dengan yang dikuatkan. Muakkad itu yang mendahului, yang dikuatkan.
Muannas muannas, musanna musanna, jamak jamak. Itu domirnya. Siap ya? Nah, untuk lafadznya nafas sama ain, kalau antum gunakan untuk menguatkan musanna atau jamak, nafas sama ain ini jangan dijadikan musanna, dijamakkan. Paham ya? Menjadi anfus sama ayun. Berarti kalau ja'al muslimani a'yunuhuma gitu. Ra'aitul muslimaini a'yunahuma. Marartu bil muslimaini a'yunihima. Paham belum? Jangan ainani, jangan. Ini enggak diubah ini. Ang musanna enggak boleh. Antum jadi jamak, ngubahnya jamak, jangan ke musanna. Paham maksudnya? Ja'al muslimuna pakai ain. A'yunuhum. Ja'al muslimatun, ja'a muslimatun pakai nafas. Hah? Ayo anfusuhunna. Seperti itu memang. Ja'at Fatimah pakai nafas. Nafsuha. Ja'al muslimuna pakai ain. A'yunuhum. Ja'al ra'aitul muslimina pakai nafas. Ra'aitul muslimina. Ayo anfusahum. Cocokkan domirnya, cocok sesuai. Mereka, kalian. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Marartu bizaidina pakai ain. Marartu bizaidina, zaidin banyak. Marartu bil muslimin. A'yunihim. Ingat-ingat. Dia ngikutin raf'ihi, nasbihi, khafdihi, harus ingat ini. Kalau antum enggak ingat ini harokatnya keliru nanti. Paham ya? Harokatnya keliru. Ini sekedar mengulang kemarin karena biar kuat saja ya. Wa illa ini mudah sekali sebenarnya. Fokusnya antum ke taukid ma'nawi. Kalau lafzi kan mudah, enggak usah dipikir lagi udah. Kalau lafzi enggak diulangi lafaznya selesai, tapi kalau ma'nawi antum harus mikir ulang dan dihafal. Lafaznya cuma nafas, ain, kullun, ajma'. Kullun sama ajma' enggak bisa menguatkan kecuali apa tadi? Jamak. Ingat-ingat, enggak bisa menguatkan kecuali jamak. Nafas sama ain bisa untuk mufrad, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak. Kalau untuk mufrad enggak usah diubah-ubah. Tinggal disambung dengan dhamir yang cocok dengan muakkad. Muakkad itu maksudnya ini loh, muakkad. Muakkad yang dikuatkan. Bisa maf'ul kan? Ewa. Tapi kalau dia itu yang muakkadnya yang dikuatkan musanna atau jamak, antum mau menggunakan nafas atau ain, apa syaratnya? Diubah. Lafaz nafas sama ain diubah menjadi jamak. Jangan dimusannakan ya. Diubah menjadi jamak, harus. Jamaknya apa? Nafsun, anfus. Apa ainun? A'yun. Setelah diubah, gabungkan dengan dhamir yang cocok dan sesuai dengan muakkadnya. Ada gambaran? Mau insyaallah? Ayo. Nah, barakallahu fikum. Ja'at Zainabu. Pakai nafas. Ayo. Ja'a Muhammadun pakai ain. Ainuhu. Ja'al muslimuna pakai ain. Ja'al muslimuna a'inuhum. Ra'aitul muslimina pakai nafas. Ra'aitul muslimina anfusahum. Mansub, marfu', majrur. Ingat nih ya. Marartu bil muslimina pakai ain. Ayo a'yunihim. Ada gambaran soalnya ya? Mudah kan? Mudah. Caranya pertama kali antum renungi. Apa sih lafaz taukid yang bisa digunakan untuk menguatkan musanna atau jamak atau mufrad? Yang bisa untuk musanna, jamak, mufrad itu ain sama nafas. Cuman kalau musanna atau jamak, nafas sama ain diubah dulu menjadi jamak. Setelah diubah gabungkan dengan dhamir, harus ini wajib hukumnya. Dhamir yang bagaimana? Yang cocok dengan muakkad. Muakkad itu yang dikuatkan. Mafhum? Boleh enggak kita menguatkan mufrad dengan kul atau dengan ajma' misalkan? Kita katakan hukum asalnya enggak boleh. Paham ya? Kalau jamak ya memang itu jamak. Musanna enggak boleh juga. Paham belum? Kecuali satu.
Kalau mufradnya yatajazza itu bisa dibagi-bagi, itu bisa. Contohnya ja'al abdu kulluhu. Ja'al abdu kulluhu. Telah datang budak itu seluruhnya. Paham ya? Karena budak itu bisa dibagi-bagi atau tidak? Bisa. Apanya? Jadi dibagi-bagi apanya? Badannya. Apanya yang bisa dibagi-bagi? Badannya? Orangnya? Potong-potong itu badannya. Ja'al abdu kulluhu. Telah datang budak itu seluruhnya. Nah, ini perhatian Bapak ya. Selama tidak yatajazza, ja'a Zaidun kulluhu enggak boleh karena Z manusia tidak bisa dibagi-bagi. Tapi kalau budak bisa dibagi-bagi pekerjaannya. Kan budak kan misalkan pagi bantu sini, sore bantu sana. Paham ya? Nah, jadi ja'al abdu kulluhu bisa. Atau ja'al jaishu kulluhu. Telah datang tentara itu mereka semuanya. Kenapa? Karena tentara juga bisa dibagi-bagi. Tapi kalau Zaidun enggak bisa. Muhammadun enggak bisa. Jadi diperbolehkan kul itu untuk menguatkan mufrad kalau mufradnya apa? Yatajazza. Yatajazza. Yatajazza itu bisa dibagi-bagi pekerjaannya atau bisa dibagi-bagi kelompoknya. Amalum. Tapi kalau Muhammad antum bagi apanya coba? Enggak bisa. Paham? Jadi hukum globalnya yang bisa menguatkan musanna jamak mufrad itu nafs dan ain. Cuman harus disyaratkan kalau antum menguatkan pakai nafas dan ain untuk musanna atau jamak disyaratkan harus apa? Mengubah nafas dan ain menjadi jamak. Mahum insyaallah ini. Naam. Kemudian ghalibnya bahwasan nafas dan ain itu ghalibnya itu sendiri-sendiri, tapi boleh digabungkan. Tapi syaratnya nafasnya harus didahulukan. Kemudian ghalibnya seringnya ajma'un itu menguatkan jatuh setelah apa? Qul fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Terkadang juga dibuang. Tanpa qul pun juga bisa terkadang. Contohnya la aghwiyannahum ajma'in. Mana qulnya enggak ada. Boleh-boleh saja, mafhum. Nah, ajma' ini punya tawabi'. Abta' wa absa', akta' wa absa' wa abta', abta' wa absa' wa akta'. Paham ya? Itu tawabi' ajma'. Maksudnya apa? Abta'u wa absa'u wa akta'u wa abta'u wa absa'u. Tiga ini enggak bisa menguatkan kecuali kalau jatuh setelah ajma'. Contohnya, ja'al qaumu kulluhum ajma'un, akta'un, absa'un. Kemudian apa? Abta'un bisa. Tapi kalau tanpa ajma' jangan sekali-kali antum menguatkan pakai akta, absa', abta' tanpa ajma'. Paham itu ya? Ya na'am. Mahfum insyaallah. Itu sekedar ngulang kemarin. Nah, sekarang yang ini. Antum pahami baik-baik untuk bahan hafalan besok ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Sudah kita hafal. Sudah setorkan nanti ya, tapi enggak masalah. Besok diulang lagi enggak masalah. Antum sekarang kembali ke situ fokusnya. Nah, at-tauqidu huwa tabi'un lil mu'akkad. Mu'akkad ingat, mu'akkad itu yang sebelumnya. Penguatnya namanya mu'akkid. Perbuatannya tauqid. Mu'akkid itu isim fa'ilnya, mu'akkad isim maf'ulnya, tauqid itu perbuatannya. Paham insyaallah ya? Antum perhatikan. At-tauqidu huwa tabi'ul mu'akkadi lil mu'akkadi fi. Tauqid itu adalah sesuatu isim yang mengikuti al-mu'akkad. Mengikuti apa? Isim yang dikuatkan fi raf'ihi. Harus ngikut dia. Ja'a Zaidun nafsuhu. Antum bilang nafsahu, nafsihi gagal paham, enggak boleh. Nafsuhu. Nah, nasbihi, nasabnya kalau ngikutin. Nahu ra'aitu Zaidan nafsahu. Nasab, ya enggak? Ewa. Wa khafdihi nahwu marrat bi Zaidin nafsihi, bukan nafsu wala nafsahu. Paham belum? Ikutin semuanya. Nah, kemudian wa ta'rifihi, ini penting. Dan ma'rifahnya. Za'a Muhammadun ainuhu. Muhammadun ma'rifah enggak? Ma'rifah. Ainuhu ma'rifah. Kenang dengan dhamir kan? Mudhaf ila dhamir. Nah, wa ma'rifah. Ra'aitu Muhammadan nafsahu, ma'rifah. Marartu bi Muhammadin nafsihi, ma'rifah. Paham belum? Kenapa mu'alif enggak mengatakan wa tangkiri? Dulu ketika na'at, antum lihat, ketika kisah tragedi na'at dulu, tragedi na'at dulu sudah kita lewati, al-mu'alif menyebutkan wa tangkiri, ya enggak? Ingat kan antum? Nah, bahwasanya an-na'tu wa tabi'un min nu'uti raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rif wa tangkirihi, ya enggak? Wa ta'rif wa tangkirihi. Kenapa di sini kok cuman
At-tauqidu huwa tabi'un lil muakkad bi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Kenapa enggak tidak disebut wa tangkirihi? Kan timbul pertanyaan, kenapa ini Ustaz? Kenapa muallif Ibnu Ajurrum tidak menyebutkan wa tangkirihi? Jawabannya itu. Faedah, limadza lam yakulil muallifu fi ta'rif at-tauqid wa tangkirihi? Kenapa muallif tidak mengatakan di dalam definisi tauqid wa tangkirihi? Jawabannya itu, perhatikan jawabannya. Jawabannya perhatikan ya. Li'annal murada bit tauqid fi hadzal mawdi' tauqidun ma'nawiyyun. Karena yang diinginkan dengan tauqid di tempat ini sekarang ini, tauqid apa sih? Maknawi. Coba antum lihat matanya itu, ada enggak disebutkan tauqid lafzi di situ? Ada enggak? Enggak ada. Oleh karena itu kembali ke pembagian yang kedua, tauqid maknawi yang diinginkan. Sedangkan apa? Wa minal ma'lum, termasuk perkara yang sudah diketahui, an tauqid al ma'nawi, bahwasanya tauqid maknawi la yakunu illa ma'rifatan. Dia itu tidak akan menjadi tauqid kecuali ma'rifah. Lah kenapa bisa? Ini li'annahu masyrutun bi idhafati ila dhamir. Karena tauqid maknawi ini lafaz-lafaznya nafas, ain, kullun, ajma', paham ya? Lafaz-lafaznya ini disyaratkan harus mudhaf kepada apa? Dhamir. Ingat-ingat tingkatan ma'rifah. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Paham belum? Nakirah kalau sandarkan kepada 5 perkara yang sudah kita lewati masalah ma'rifah jadi ma'rifah. Falaysa hunaka tauqidun ma'nawiyyun ya'ti nakiratan. Di sana enggak ada yang namanya tauqid maknawi datang nakirah itu enggak ada. Yang ada apa? Tauqid kok nakirah itu? Tauqid lafzi. Ja'a rajulun rajulun. Rajulun nakirah enggak? Nakirah. Tauqid maknawi enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena lafaz-lafaz tauqidnya itu sudah disyaratkan harus mudhaf kepada dhamir. Sedangkan kaidahnya kalau nakirah mudhaf kepada dhamir, jadi nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Selesai insyaallah? Selesai. Mafhum handalah? Hewan na'am. Ini mudah sekali ya. Hanya sekedar meluruskan biar nanti enggak bingung. Lihat cara meng'irabnya bagaimana? Perhatikan cara meng'irabnya. Ja'a fi'lun madin, Zaidun fa'il, nafsuhu tauqidun. Tauqidun li Zaid. Marfu'un misluhu. Wa alam rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ra'aitu Zaidan nafsahu, ra'aitu fi'il dan fa'il. Tak ringkas ya, sudah paham kan caranya? Ra'aitu fi'il fa'il, Zaidan maf'ulun bih, nafsahu, nafsa sebagai apa? Tauqidun ma'nawiyyun li Zaid. Marfu'un mislu mansubun misluhu. Mansub seperti yang semisalnya. Wa alamatun ismihi fatatun dhahiratun ala akhirih li'annahu ism mufrad, kan itu. Ya enggak? Nah, wa huwa mudhaf al ha' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Marartu bi Zaidin nafsihi, bi Zaid marartu fi'il fa'il bi Zaidin jar majrur. Nafsihi, nah, tauqidun ma'nawiyyun li Zaid. Majrurun misluhu wa alamat jarrihi, nah majrurun misluhu wa alamat jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih aw fi akhirih wa mudhaf al ha' dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala al-fath 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Naam. Paham maksudnya ya, kalau ya. Jadi ini na barakallahu fikum, nafsihi di sini sebagai tauqidun ma'nawiyyun li Zaid. Majrurun misluhu. Kita baca misluhu kenapa? Antum lihat. Mansubun, marfu'un, majrurun. Isim maf'ul bukan? Isim maf'ul. Butuh apa isim maf'ul? Butuh apa isim maf'ul? Isim maf'ul butuh apa? Naibul fa'il. Setelahnya marfu'. Majrurun misluhu. Marfu'un misluhu. Mansubun misluhu. Cara bacanya gitu ya. Ingat-ingat jangan keliru. Ta'rifi ma'ruf, ja'a Muhammadun 'ainuhu, ra'aitu Muhammadan an nafsahu, marartu bi Muhammadin nafsi, artinya sama, sudah kita lewati i'rabnya, jangan antum lupakan lagi. Cara meng'irabnya seperti itu. Paham ya? Cara meng'irabnya seperti itu ya caranya ya. Nah, jadi jangan sampai antum lupakan cara meng'irabnya. Na'at, ataf itu tak pakai cara yang seperti ini lebih enak. Na'tun 'ala Zaid, marfu'un misluhu, pakai lafaz gitu. Kalau yang seperti biasanya kita hafal, wa na'tu 'alal marfu' marfu'un misluhu. Ya enggak? Agak panjang kan itu? Wal 'atfu 'alal mansub mansubun misluhu. Tapi sebenarnya enggak masalah juga pakai itu, enggak masalah, pakai ini enggak masalah, intinya disebutkan saja, tahu itu loh. Ini apa i'rabnya? Nafsahu i'rabnya apa? Tauqid. Nafsuhu tauqid, nafsi tauqid. Paham ya? Wa tauqid 'alal marfu', wa tauqid lil marfu', marfu'un misluhu, enggak masalah. Tapi kalau itu kepanjangan langsung aja. Nafsuhu, nafsahu, nafsi. Nafsuhu tauqidun li Zaid, marfu'un misluhu. Nafsahu tauqidun Zaid mansubun misluhu.
Nafsihi taukidun li Zaid majrurun misluhu. Paham belum? Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Ana cukupkan sampai sekian dulu. Semoga bisa dipahami. Yang ada iskal ditanyakan. Insyaallah faedah yang terakhir ini penting sekali karena terkadang ada orang yang mencari-cari, kenapa kok enggak nyebutkan nakirah gitu loh. Jawabannya sudah kita sebutkan di sini. Lafaz taukid maknawi itu enggak ada yang nakirah. Semuanya ma'rifah. Kenapa? Karena mudhaf kepada dhamir. Mahum insyaallah? Nah, nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.